wartawan FNN Bang Edi Mulyadi tersangka langsung ditangkap, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Allahu Akbar, ya. Demikian juga saudara sekalian, kita protes, saudara. Minyak goreng langka dan mahal ini menunjukkan dikuasai oleh mafia minyak goreng atau oligarki minyak goreng, saudara. Ya, bukan malah diterima usulan kita, saudara, namun digoreng oleh para penjilat dan para buzzer, saudara. Ya, dikatakan ini adalah mainan dari gerombolan ya ex HTI dan FPI, saudara. Ya, ini jujur atau gagal paham, saudara? Nah, ini para pentolan pencinta Habib Rizik yang memang dalam hatinya ini hanya kebencian, tidak dia pakai otaknya. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya, sahabat-sahabatku sebangsa setanah air yang saya hormati dan saya muliakan. Ketika FPI dibubarkan, dan itu hanya secara administratif, kelembagaannya dibubarkan, orang-orangnya tidak ditangkap, ini yang saya takutkan. Dan terjadi lagi. Ya, saat ini dengan terang, dengan gamblang kita melihat bahwa rezim Jokowi ini sudah tidak mampu lagi mengatasi berbagai macam kerusakan dan juga kebobrokan di berbagai bidang. Ya. Betul tidak, saudara? Betul. Ya, kita bisa melihat, saudara sekalian, ya, ketika kemudian nasihat ya Habib Muhammad Rizik bin Syihab ya untuk mengatasi agar para pejabat ini memiliki akhlak yang mulia, tidak rakus, tidak doyan dengan korupsi, maka ditawarkanlah revolusi akhlak, saudara. Tapi apa yang didapat, saudara? Bukan nasihat yang mulia ini, bukan diterima, saudara. Malah hanya dicari-cari kesalahannya, saudara. Ya, hanya dengan kerumunan maulid, hanya dengan hoax yang sumir, kemudian dipenjara, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Ya. Demikian juga saudara sekalian, ketika kita mengadakan kajian, ya, mengusulkan IKN ini ditolak karena IKN ini dikuasai oligarki, saudara. Yang didapat, saudara, bukan jawaban, saudara, bahwa hitungan kita memberatkan APBN, hitungan kita yang didapatkan oleh rakyat Kalimantan sedikit, yang didapatkan rakyat Indonesia sedikit, dan yang akan dikuasai bahkan dugaan korupsi oleh oligarki sangat besar sekali tidak dijawab, saudara. Jawabannya adalah dicari-cari kesalahan, saudara. Ya, wartawan FNN Bang Edi Mulyadi tersangka langsung ditangkap, saudara. Ya, ini adil atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Allahu Akbar, ya. Demikian juga saudara sekalian, kita protes, saudara. Minyak goreng langka dan mahal ini menunjukkan dikuasai oleh mafia minyak goreng atau oligarki minyak goreng, saudara. Ya, bukan malah diterima usulan kita, saudara, namun digoreng oleh para penjilat dan para buzzer, saudara. Ya, dikatakan ini adalah mainan dari gerombolan ya ex HTI dan FPI, saudara. Ya, ini jujur atau gagal paham, saudara? Gagal paham. Demikian juga, saudara, kita mengusulkan sekarang ini, saudara, dengan kajian yang mendalam, ya, dari ya Bung Agung Wisnuwardana, saudara, bahwa BBM bisa murah, saudara, kalau dikelola secara syariah mandiri, saudara. Bahkan Pertamax, saudara,
bisa kurang lebih antara 4.000 rupiah saja atau 4.200 kalau cekungan sebanyak 128 dikelola, saudara. Ya, tidak diterima, tidak dikaji oleh pemerintah, saudara. Tapi saudara, para buzzer, para penjilat menggoreng ini adalah mainan dan skenario, ya, ideologi khilafah. Ya, maka tangkap mereka ini, tangkap mereka ini. Nah, ini saudara, jujur atau gagal paham, saudara? Mengusulkan hitungan yang sangat luar biasa murah, ya, melepaskan dari oligarki, melepaskan dari asing dan asing, ya, bisa menjadikan rakyat ini sejahtera, bisa menjadikan rakyat tidak terbebani, saudara. Malah di framing, saudara, sebagai gerombolan ideologi khilafah ex-HTI dan FPI, saudara. Subhanallah, saudara. Kalau seperti ini namanya gagal paham, saudara. Ya, sama saja, saudara. Itu sering kali dikatakan, saudara, anekdot jaka sembung naik ojek, nggak nyambung Jack, ya gitu ya. Ya Allah, lucu ini berarti rezim Jokowi. Ya, apa buktinya, saudara? Yang pertama, saudara, dia menarasikan, saudara, yang kita usulkan hitungan IKN, saudara, yang kita usulkan hitungan minyak goreng, saudara, yang kita usulkan adalah hitungan BBM, saudara. Tapi yang dijawab adalah gerombolan ideologi khilafah. Ya apa? Gak nyambung belas. Gitu ya. Gitu, Joko sembung naik ojek. Gak nyambung Jack. Nah, gitu. Maka perlu kami jelaskan bahwa khilafah itu bukan ideologi. Khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam, bagian dari syariat Islam. Ya, mungkin para penjilat, para buzzer RP, dan juga para pendukung rezim Jokowi yang mungkin masih ditutup telinga dan mata hatinya. Ya, yang pertama saya sampaikan, apa yang dimaksud dengan ideologi? Ya, dalam bahasa Arab itu adalah mabda. Ya, dalam Wikipedia banyak sekali itu. Ya, salah satunya ada dari Francis Bacon. Ideologi atau mabda itu adalah sintesis pemikiran yang mendasar dari suatu konsep. Jadi satu konsep, saudara, satu peraturan itu lahir dari pemikiran yang awal, saudara. Menurut juga Syekh Muhammad Ismail, ya, disebutkan juga di situ juga, ya, di Wikipedia. Ya, beliau menegaskan, ya, wa ala hadza la yusamma al-fikr mabda'un illa idza kana fikr. Ya, illa idza kana fikron asasian tambasiku anhu afkan. Jadi suatu pemikiran tidak bisa dikatakan sebagai mabda atau ideologi kecuali illa idza kana fikron asasian tambasiku anhu afkan. Kecuali jika pemikiran itu adalah pemikiran yang mendasar, yang memancarkan pemikiran-pemikiran yang lain. Ya, ditambah juga saudara sekalian di dalam kamus KBBI, saudara, ideologi atau mabda itu adalah sekumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas, ya, asas, ya, pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Kalau kita simpulkan dari banyak pengertian di situ, saudara, mabda itu kalau kita simpulkan adalah pemikiran yang mendasar, yang melahirkan peraturan, yang melahirkan konsep, atau yang melahirkan pemikiran-pemikiran lain, saudara. Kalau seperti ini berarti ada dua unsur, saudara, di dalam mabda atau ideologi itu. Yang pertama adalah pemikiran yang mendasar, yang kedua adalah pemikiran cabang atau peraturan yang lahir dari pemikiran dasar tadi, saudara sekalian. Kalau ini kemudian, saudara, kita kaji di dunia ini hanya ada 3 ideologi saja. Pemikiran yang paling dasar, saudara sekalian, ya, ada, yaitu yang pertama adalah sosialis, saudara. Ya, dia tidak meyakini adanya Allah SWT, tidak meyakini adanya Tuhan, dan dia meyakini bahwa dunia ini ada dengan teori dialektika materialisme, dan nanti akan hancur kembali, saudara sekalian. Maka dari pemikiran ini saja, saudara, ini adalah pemikiran yang dasar. Dia melepaskan agama, dia melepaskan peran Tuhan. Maka ketika mengatur dunia ini adalah meninggalkan agama. Dari sinilah kemudian lahir, saudara, yang namanya syariat mereka, yakni des kapital, saudara. Untuk mengatur dunia, saudara, peraturannya itu namanya des kapital. Ya, itu adalah karangan dari
Karl Marx, saudara. Ya, yang kedua, saudara, ya, jadi pemikiran yang dilahirkan dari pemikiran yang dasar tadi, saudara sekalian, itu adalah muncul pemikiran atau peraturan dari yang dasar tadi, muncul des kapital, saudara. Yang kedua adalah pemikiran sekuler, saudara. Meyakini adanya agama. Ya, agama boleh mengatur sholat, puasa, haji, atau ke gereja, atau ke pura, dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian untuk mengatur dunia, saudara, tidak boleh untuk mengatur agama ini. Ya, boleh sedikit-sedikit saja asalkan sesuai dengan kepentingan mereka. Inilah yang namanya sekuler, yakni memisahkan agama dengan kehidupan sebelumnya adanya Allah SWT dan memisahkan dengan akhirat. Maka agama ini hanya agama spiritual. Maka lahirlah peraturan mereka itu Well of Nation, saudara. Ini adalah yang digagas peraturan dunia ini oleh Adam Smith, saudara. Sedangkan Islam, saudara sekalian, adalah ideologi atau agama atau ideologi Islam ini yang meyakini bahwa kehidupan dunia ini, sebelum kehidupan dunia ini ada Allah SWT. Yang Allah menurunkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah ini juga mengatur ibadah-ibadah mahdoh, spiritual, juga mengatur muamalah, yakni kehidupan dunia. Karena apa? Nanti ini akan dihisap oleh Allah SWT, yakni yang spiritual dan yang muamalah, semuanya itu mulai dari wudhu sampai ekonominya, sampai politiknya, sampai pemerintahannya, sampai industrinya akan dihisap oleh Allah SWT. Ya. Nah, Islam itu menyatukan antara adanya Allah SWT yang mengatur kehidupan sekarang, yakni menurunkan Al-Quran dan Sunnah. Yakni yang mengatur dunia ini adalah syariat Islam, saudara. Ya, nah itu ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, saudara. Jadi saya kira ini semakin membuka mata kita betapa orang-orang ini sangat berbahaya dan memang tidak layak untuk tinggal di NKRI. Mereka adalah sampah-sampah peradaban, sampah NKRI yang berpaham ideologi sampah, memaksakan kehendaknya dengan alasan memperjuangkan agama, memperjuangkan ulama. Nah, ini para kadrun-kadrun biadab ini. Karena itu dari dulu saya sampaikan bahwa mestinya memang tidak saja dibekukan ormasnya, tapi seluruh orang-orangnya ditangkap, dikandangkan, diberlakukan seperti ormas PKI. Yang tidak saja lembaganya dibubarkan, tapi seluruh orang-orangnya ikut di kerangkeng. Supaya apa? Supaya negara kita aman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Dasar gabut. Emang dasar elu gabut. Kada turun, kada turun. Kada turun, kada turun, kada turun. Kada turun, kada turun, kada turun. Dasar gabut. Anakku yang ku cintai, engkau